Kadang kan ada saudara atau teman begitu Bu ya, yang suka curhat. Jadi kadang dalam cerita itu menceritakan kejelekan suami, misalkan kejelekan mertua atau ibunya, termasuk apa ya Bu ya, menggibah atau bukan ya? Cuman kadang-kadang orang itu dicurhati langsung dadanya naik sudah kayak ustadzah. Oh ya terus padahal nggak bisa solusi. Wah kadang-kadang ngarang solusinya, wala tambah kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Bu ya, izin bertanya. Jadi begini Bu ya, kadang kan ada saudara atau teman begitu Bu ya, yang suka curhat. Jadi curhatnya itu masalah keluarga, misalkan suami, mertua. Jadi kadang dalam cerita itu curhat itu menceritakan kejelekan suami, misalkan kejelekan mertua atau ibunya. Jadi kadang kita itu mendengarnya itu seakan-akan termasuk apa ya Bu ya, menggibah atau bukan ya. Jadi hukumnya seperti apa? Kadang orang cerita seperti itu ke kita itu mungkin merasa lega, tapi kadang kita merasanya tuh begini Bu ya, kita belum tentu bisa ngasih solusi. Jadi sebaiknya seperti apa? Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat itu ada batasan. Ada curhat yang diperkenankan. Anda punya masalah yang Anda tidak tahu cara jalan keluarnya. Kemudian Anda bertanya kepada ahlinya. Berarti cerdas. Kalau Anda ingin nangkep ikan tapi nggak dapat, Anda ingin cari solusi. Pergi mau tanya tentang bagaimana cara nangkep ikan ke siapa? Tukang bengkel? Ya enggak dong, nelayan yang ahli. Kalau Anda tiba-tiba ngomongnya tukang bengkel, tukang bengkel, ajarin saya nangkep ikan, Anda ini sudah sakit. Begitu juga permasalahan keluarga. Kalau Anda punya masalah keluarga, suami, istri, dan Anda tidak punya jalan untuk menyelesaikannya, Anda boleh curhat, bertanya kepada siapa yang sekiranya bakal menyelesaikan permasalahan. Kalau Anda ceritakan asal orang namanya menggunjing, dan itu mulut mana ada ember ada mulutnya, mulai kapan? Anda punya istilah khusus ini. Mulut yang asal ngomong itu adalah menggunjing. Dan memang ada orang mukanya muka curhat, sampai kalau Anda lihat mukanya dia pasti lagi itu pasti ada. Kalau tidak suaminya, mertuanya, iparnya, tetangganya. Memang ada model begitu, model penggunjing, bahasanya curhat. Maka curhat bisa gunjingan yang sesungguhnya. Maka curhat tidak akan mempunyai makna gunjingan kalau memang orang punya problem yang dia tidak bisa menyelesaikan dan ditanyakan kepada orang yang bakal bisa menyelesaikan. Itu bagi yang curhat dulu. Kemudian Anda yang dicurhati. Kalau Anda dicurhati, apalagi bicara tentang jeleknya, kalau Anda dicurhati oleh tukang, kalau ada orang pengen mancing, pengen cari ikan, kemudian Anda bukan tukang kail, tukang pancing, tukang nelayan, kemudian ada orang tanya kepada Anda, nggak dosa, Anda dengar. Tinggal Anda ngomong, saya nggak tahu, gitu saja ya. Tapi kalau sudah urusan aibnya orang, dosanya orang, Anda bukan ustadz, bukan bagian berikan solusi, kok Anda dengar saja, Anda bagian menggunjing. Kalau Anda sadar bahasanya diceritakan oleh keluarganya, stop, ibu, mohon maaf, bukan bagian saya. Cuman kadang-kadang orang itu dicurhati langsung dadanya naik sudah kayak ustadzah. Oh ya terus padahal nggak bisa solusi. Wah kadang-kadang ngarang solusinya, wala tambah kacau. Solusinya dari sinetron. Berantakan, berantem rumah tangganya. Kalau Anda bukan bagiannya, katakan tidak. Bahkan Anda harus stop sebelum kotoran masuk di hati Anda, tahu aibnya orang. Paling nggak enak hidup itu kalau tahu kekurangannya orang. Sumpah. Kita selalu minta, ya Allah tutuplah aib siapapun dari mata kami. Tidak pengen. Nah kalau sudah tahu kan jadi suudon dia. Oh suaminya gitu, istri, aduh gak enak banget hidup begitu. Kita pengen, wah ini baik semuanya. Kalau ada kekurangan, ya Allah jangan tunjukkan. Beres ini ahli surga, selesai. Anda dikasih itu curhatin, oh suami saya begini. Anda sudah terlanjur dengar. Ngelihat suaminya, ini Allah Ustaz gombal, akhirnya gunjing juga. Jadi sudah rusak hati kita. Jadi kalau Anda dicurhatin dan Anda tahu memang dia perlu solusi, satu, kemudian Anda bisa memberi, Anda boleh mendengarnya.
Tapi kalau memang dia mukanya muka curhat, bukan cari solusi, ya, selalu ngomong, jangan ngomong siapa-siapa. Setiap orang dikasih tahu jangan ngomong siapa. Ini kan repot, muka curhat. Anda lihat muka curhat tuh. Sampai di kantor ada orang muka curhat. Mesti dia lagi. Mesti ada lagi. Kalau bukan suaminya ini sampai curhatnya di status sudah kelihatan. Pagi-pagi, semoga suamiku soleh. Kan kurang ajar itu. Berarti ngapain suaminya itu? Memang ada model curhatnya sedunia. Orang dungu begitu tuh. Punya permasalahan diumbar begitu, tidak akan menyelesaikan masalah. Pasangan menjadi marah juga semakin parah. Akan tapi jika punya permasalahan keluarga yang betul-betul genting, betul-betul serius, maka kalau memang tidak bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri, datanglah kepada orang yang sekarang bisa menyelesaikan. Kemudian orang itu juga orang yang amanat dong. Sebab ada orang mungkin dia cerdas menyelesaikan problem, tapi nggak amanat, nggak boleh. Anda apalagi aib suami, aib istri, aib keluarga Anda ceritakan asal orang, itu obral, na'udzubillah. Dan kami sampaikan pada siapapun, kalau Anda terlanjur mendengar, biarpun dengar itu nggak enak, sudah dengar kejelekan orang itu capek sudah. Oleh saya selalu minta pada Allah, ya Allah, kejelekan orang yang pernah kami dengar jadikan saya lupalah. Pertama, ya Allah, jangan sampai saya tahu. Pertama, kalau sudah terlanjur tahu, jadikan saya cepat lupa. Repot itu. Nah, kalau seandainya ada orang sudah terlanjur bercerita kepada Anda tentang aib keluarganya dan sebagainya, sudah terlanjur, Anda tidak bisa nyetopnya sudah terlanjur, maka pastikan Anda tidak cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Ganti dengan panjatan doa di tengah malam agar tidak jadi gunjingan. Ya Allah, kalau benar suaminya begitu, ya Allah, ampuni dan berikan kesadaran. Selesai, nggak usah cerita. Bang, tadi si ini datang ke sini, insyaallah abang jangan kayak dia ya. Abangnya jangan dia. Setelah ngegonjeng suaminya orang, abangnya jangan itu, tambah rusak soalnya. Jadi tolong ya, kalau sudah terlanjur mendengar, amanat Anda untuk tidak cerita ke siapapun. Tadi yang bertanya, kalau ternyata tetangga Anda terlanjur curhat, Anda terlanjur mengetahui, Anda pun harus menyimpan, tidak boleh cerita ke siapapun. Kemudian pesan, sampaikan kepada dianya, tolong agar berhenti melakukan yang demikian, itu dosa. Kalau sudah mau cerita lagi pada Anda, stop. Cukup yang lalu saja. Yang lalu saja saya belum tahu diampuni atau belum oleh Allah, sekarang mau tambah lagi. Stop ya ibu, stop. Selesai. Dan harus berani nyetop. Dalam urusan gunjing menggunjing, pilihannya adalah kalau ada orang menggunjing, Anda tidak boleh mendengarnya atau diam di situ. Anda diam di situ juga nggak boleh. Anda mengiyakan nggak boleh, diam saja nggak boleh. Pilihannya hanya dua. Ingatkan dia agar diam atau Anda tinggalkan saat dia berbicara. Nggak ada pilihan lain. Suruh diam, stop bu. Atau Anda tinggalkan supaya hati Anda tidak kotor ya. Gunjingan tuh nyerem, dia dosa, kita dengar. Biarpun katanya hati Anda bersih, Anda nggak mungkin terganggu. Ceritanya bagaimana? Suamiku kalau sudah ke rumahnya, ke warungnya itu, suamiku itu janda itu kurang ajar banget. Padahal ngomongin nggak gunjing janda tetangga, ngomongin suaminya. Anda baik hati, soleha, hadir pengajian dan sebagainya, cuman denger tok. Besok Anda naik motor, jamnya datang lirik ke warung. Iya betul ada rupanya. Kan sudah mulai masuk itu, hati-hati. Padahal kebetulan yang Anda lirik itu memang suaminya itu ada, hanya beli, bukan main-main, bukan. Hati cepat kotor ya Allah. Jaga, jangan dengar gunjingan, jangan dengar gunjingan ini saja. Wallahu a'lam bishawab.